mencari anak saya, Bapak. Saya di sini udah 2 hari 2 malam, Bapak. Tadi saya masuk ke dalam pun saya minta melihat panjat pinang Pak Dedi aja, saya diperlakukan seperti teroris, Bapak, di dalam. Sampai saya dikeroyok sama orang 5 laki-laki penjaga di dalam. Sekarang saya ada di tempat pendaftaran Pak Dedi. Saya mohon dengan sangat, Bapak, tolong kami yang sedang membutuhkan bantuan dari Bapak KDM. Nah, ngelihat ada saung yang kosong sambil beli es krim keliling yang corongnya warna-warni. Ini nama penjualnya Pak Ito, harganya cuma 5 ribuan aja. Di sini mah definisi bahagia itu murah. Ingetin ya kalau mau berkunjung, namanya Lembur Pakuan Sukadaya di Subang. Ini situasi di sore hari, keadaan pengunjung padat ya karena hari Minggu di Lembur Pakuan. Jadi kalau sore hari emang rame banget di sini. Yang penting kita yang bawa kendaraan roda 2 khususnya dan roda 4 juga harus tertib kita parkirnya ya. Ya, untuk kita healing sih enak banget di sini ya guys ya. Enak banget untuk kita healing berkunjung. Tuh lihat, cuman ya rata-rata sih masyarakat nggak lama di sini. Paling ya hitungan jam kali ya atau hitungan menit. Karena kenapa? Destinasi wisatanya cuman sebatas jalan yang rapi, bersih, sama area pesawahan. Seperti itu, pemandangan lingkungan alam desa lah, lebih seperti itu ya guys ya. Jadi kalau kita ke Lembur Pakuan, wah enaknya sih botram ya. Bawa tikar, nasi liwet, ikan asin sambal, makannya pinggir sawah. Wih, sama gurame bakar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys, YouTuber semua. Jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Hari ini saya lagi ada di Lembur Pakuan. Nah, jadi guys, YouTuber semua, ini situasi di Lembur Pakuan, dimana ini masih nuansa libur ya, masih nuansa libur 17 Agustus. Malah hari ini katanya KDM lagi mau mengadakan panjat pinang. Dan ini lorong dari pintu gerbang utama Lembur Pakuan ke belakang. Persis di depan kiri saya ini tempat pengaduan berbagai masalah dan problematika kehidupan umat manusia. Ini guys, kita lihat. Nah, di belakang saya persis ini adalah lokasi tempat pengaduan. Barangkali saudara-saudara ada yang punya masalah, bisa dibantu oleh KDM, silahkan curhat di dalam. Ya. Mungkin ini bisa curhatan kedua setelah kita curhat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ataupun curhatan pertama sebelum kita curhat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini persis ada di belakang saya. Oke, ikutin hanya di Adam Jeep Channel. Assalamualaikum. Hari ini saya posisi ada di lingkungan Lembur Pakuan. Dari kemarin saya ada di sini, udah 2 hari ini. Tujuan saya ke sini, saya berharap minta bantuan sama Pak Dedi Mulyadi, dan saya masih terus berjuang untuk bisa bertemu dengan Bapak KDM supaya bisa membantu saya, membantu kesusahan saya. Tujuan saya ingin mencari anak saya. Kurang lebih udah 8 tahun saya belum ketemu, mencari anak saya, Bapak. Di sini udah 2 hari 2 malam, Bapak. Tadi saya masuk ke dalam pun saya melihat panjat pinang Pak Dedi aja, saya diperlakukan seperti teroris, Bapak, di dalam. Sampai saya dikeroyok sama orang 5 laki-laki penjaga di dalam. Sekarang saya ada di tempat pendaftaran Pak Dedi. Saya mohon dengan sangat, Bapak, tolong
kami yang sedang membutuhkan bantuan dari Bapak KDM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube Holic semua dimanapun berada. Salam jumpa bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Ingat speak up, ingat podcast Adam Jeep. Nah, YouTube Holic semua, kali ini kita langsung mengarah dari Lembur Pakuan, di mana tempat tinggalnya, kampung halamannya Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat ya. Kampung Pakuan ini betul-betul kalau saya bilang secara tatanan, secara look yang kita lihat, lingkungan ini percontohan loh buat Indonesia gitu kan. Buat kampung-kampung atau desa-desa atau wilayah-wilayah pelosok yang ada di Indonesia, saya akuin ini percontohan gitu kan. Kemarin saya habis berkunjung ke kampungnya Bapak Aing ke Lembur Pakuan. Cuman yaitu tadi tidak ada tempat yang sempurna, tidak ada pribadi seseorang yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna, karena kodrat kita adalah semua manusia pendosa, kotor semuanya ya guys, itu balik semua. Di balik Lembur Pakuan ada sisi hitam putih yang terjadi, yang mana saya miris melihatnya ya. Di sini saya berspeak up karena saya berbicara seputar fakta, data, dan realita. Jadi, para YouTuber semua dimanapun berada, khususnya masyarakat yang ingin berkunjung ke Lembur Pakuan untuk menikmati keindahan alamnya, keindahan sebuah wilayah yang ditata oleh Bapak Aing, itu keren banget. Saya akuin keren banget. Oke banget, ini percontohan. Tapi saya juga di sini miris ya buat saudara-saudara semua yang ingin berkunjung ke Kang Deddy Mulyadi hanya untuk minta bantuan, karena di sana ada posko semacam pendaftaran atau registrasi untuk pengaduan. Please, di sini saya akan membahas, karena kemarin saya studi kasus, saya riset fakta data di lokasi gitu kan. Emang sebuah pepatah mengatakan di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Yes, saya setuju dan betul sekali. Jadi buat masyarakat yang mau datang ke Lembur Pakuan, ke kampungnya Kang Deddy Mulyadi, yang ingin, saya tegaskan ya, yang ingin curhat, ingin mengadu ke Kang Deddy Mulyadi, khususnya masyarakat yang tidak memiliki uang, yang memaksakan datang, harus ada yang menjual motor, ada yang menggadaikan handphone, ada yang pinjam ke bank emek untuk ongkos ya, untuk ongkos ke Kang Deddy Mulyadi, dan ada juga yang pinjam ke temennya. Tahu enggak? Please tahan dulu ya, tahan dulu masyarakat, karena ingat, sabar, wahai saudara-saudaraku semua. Allah memberikan cobaan, memberikan ujian kepada kita semua. Insya Allah, Allah akan menurunkan berbagai cara, solusi, jalan untuk menyelesaikan masalah. Tidak harus mesti langsung datang ke Kang Deddy Mulyadi. Karena kenapa? Kemarin saya sempat ngikutin teman-teman, ada yang dari Bogor Kabupaten, ada yang dari Bogor Kota, ada yang dari Cianjur, ada yang dari wilayah Cirebon. Ada yang mereka tidak makan 2 hari hingga kelaparan. Kenapa tidak makan 2 hari? Karena mereka saking ingin ketemu dengan Bapak Aing, dan mereka harus nginep di Lembur Pakuan, dan yang tidak memiliki uang buat sewa homestay, buat tinggal di sana, untuk ngantri pengen ketemu Kang Deddy Mulyadi, jangan ya saudaraku. Karena kemarin banyak orang yang tidak makan 2 hari, tidak makan 3 hari, harus minum kopi, harus minum air putih. Ada yang uangnya itu tinggal 2.000. Sementara mereka minta uang buat ongkos pulang pun ke pihak tim Kang Deddy Mulyadi ya, mereka tidak dikasih sepeser pun, padahal mereka tuh cuma untuk naik angkot. Nah, di sini saya betul-betul bijak di tengah. Kang Deddy Mulyadi emang bukan yayasan sosial timnya.
Kang Deddy Mulyadi dan timnya emang betul bukan yayasan sosial, bukan untuk selalu membantu orang-orang yang saat itu benar-benar urgensi. Jadi kita di situ harus tahu, saudara-saudaraku, lebih baik jangan maksain datang ke Lembur Pakuan kalau tujuannya untuk minta ditolong, untuk pengaduan, untuk sharing. Terkecuali Bapak Ibu saudara-saudaraku semua memiliki uang untuk transportasi, untuk makan di sana, untuk tinggal di sana. Karena sekali lagi kemarin ada rekan-rekan teman-teman yang diusir, nggak boleh tinggal di Lembur Pakuan sekalipun hanya istirahat di teras masjid. Itu nggak boleh. Ya kalau saya di sini mungkin itu sebuah aturannya. Kita tetap harus menghormati aturan itu. Kita tetap harus menghargai kebijakan dari masyarakat Lembur Pakuan. Saya tidak mempermasalahkan itunya. Tapi tahu nggak saudaraku? Ada teman-teman yang tidur di pinggir jalan. Ada teman-teman yang sampai tidur di pom bensin dalam kondisi perut lapar berhari-hari belum makan. Ini saya riset, ada fakta datanya. Jadi jangan. Ya, mungkin mereka juga ada aktivitas, punya peraturan. Kang Deddy Mulyadi juga bukan sebuah yayasan sosial di mana harus memberikan terus uang. Banyak sekali yang mengadu kepada timnya Kang Deddy Mulyadi agar bisa dipertemukan dengan KDM untuk berkeluh kesah tentang masalahnya. Hingga mereka ada yang udah 8 bulan, ada yang udah 1 tahun, ya, ada yang udah berbulan-bulan belum dipanggil. Mungkin karena antrian yang daftar ke Kang Deddy banyak. Please, buat saudaraku, jangan memaksakan. Ya mau dari manapun nih, mau dari Sabang sampai Merauke. Kalau nggak ada uang buat ongkos pulang, kalau nggak ada uang buat makan untuk datang ke Lembur Pakuan, jangan. Mohonlah kepada Allah memberikan solusi dan ikhtiar dengan cara lain. Karena tidak semua masalah yang dimiliki oleh saudara-saudaraku semua bisa di-cover oleh pihaknya Kang Deddy. Dan tidak semua orang, saya tegasin ya, tidak semua orang bisa ketemu Kang Deddy Mulyadi. Tidak. Banyak mereka terjebak dari sebuah media sosial. Mereka melihat informasi dari cuplikan KDM di media sosial. Akhirnya mereka tuh rela. Ada yang jual motornya, ada lagi yang miris jual setrikaan. Ada orang sampai jual setrikaan hingga nangis-nangis di depan saya, nggak punya ongkos pulang. Di sini saya bukan ngomongin kebaikan saya. Akhirnya saya memberikan uang yang nilainya saya nggak mau dipublish karena beliau mau jalan kaki dengan perjalanan mobil aja, katanya kemarin itu 5 jam dari kampungnya hingga ketemu Kang Deddy Mulyadi itu. Nah, kan nggak ada uang sampai dia siap nekat jalan kaki ke kampungnya. Kampungnya mungkin kalau nggak salah di daerah Cirebon, tapi di pelosok di pinggirannya, katanya naik ke gunung. Hingga saya tanya, Mbak nggak coba minta ongkos ke Kang Deddy Mulyadi atau timnya? Mereka bilang nggak ada uang katanya. Nah, menyikapi ini di sini saya hanya ingin menginfokan ke saudara-saudaraku semua. Sekali lagi, Kang Deddy Mulyadi itu seorang gubernur, timnya juga bukan seorang yayasan amal panti sosial yang siap menampung siapapun ya. Lebih baik saudara-saudaraku berdoa kepada Allah, cari ikhtiar yang lain. Miris, penasaran? Saya di sini banyak sekali menyimpan testimoni dari orang-orang kemarin yang saya wawancara. Nangis, ada yang 3 hari belum makan. Kenapa? Dia dari rumahnya datang ke Kang Deddy Mulyadi, berharap ingin ketemu. Karena kemarin libur kan, selang 17 Agustus, akhirnya dia menunggu. Menunggu itu dia ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Nyampe di Lembur Pakuan tersebut. Akhirnya dia harus makan dong. Harus makan pagi, makan malam, minum. Akhirnya yang membawa uang pas-pasan tersebut habis, ada yang tinggal sisa 3.000. Hingga dia nangis dan memohon kepada timnya Kang Deddy Mulyadi minta ongkos pulang, tidak dikasih. Saya di sini tidak menyalahkan dari tim Kang Deddy Mulyadi karena jujur Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing insya Allah orang baik, orang amanah.
dan adil merata. Adil merata ke semua dan tepat menolong kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekali lagi saya tegasin, insya Allah Bapak Aing menolong tepat kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Seperti itu. Lebih dari 4 orang menangis di depan saya. Ada yang punya uang 2.000, sisa 2.000, ada yang 3.000. Saya nggak tega melihatnya. Di sini saya nggak mau bercerita kebaikan saya. Yang penting saya tahu hingga mereka harus tidur di sebuah pom bensin di musola. Mereka sambil menangis menahan lapar. Kenapa? Mereka terjebak dari media sosial dan salah mengartikan. Karena melihat Kang Deddy mungkin di media sosial begitu humble, ngasih uang ini ke siapapun gitu kan. Akhirnya mereka memaksakan, nekat Bapak Aing pasti baik. Gitu loh. Bapak Aing pasti ngasih uang ongkos pulang. Akhirnya mereka nekat dengan membawa uang pas-pasan datang ke Lembur Pakuan. Tapi ingat saudara-saudaraku, saya di sini juga tidak menyalahkan KDM dan tim. Jangan nekat seperti itu. KDM dan timnya bukan yayasan sosial, bukan tempat di mana kita ke sono pasti pulangnya bawa uang. Enggak. Ingat. Saya kasihan sama saudara-saudaraku yang datang ke sana hingga menginap 2 hari dan mereka tidur di teras masjid. Jangankan nyampe jam 12 malam, baru di bawah jam 10 aja udah diusir. Nah, saudara-saudaraku yang ingin berkunjung ke Kang Deddy Mulyadi, minimal bawa ongkos untuk pergi dan bawa ongkos untuk pulang, terutama untuk makan, ya harus ada. Yang paling wajib adalah, sekali lagi, di Lembur Pakuan kalau mau nginep kita harus sewa homestay. Kalau nggak, kamar yang ber-AC juga ada kemarin menurut informasi. Harganya bervariasi. Dari mulai 50 hingga 350.000 ada di situ. Karena saudara-saudaraku, kalau tidak memiliki uang buat nginep di Lembur Pakuan, ingat, akan diusir oleh aparat, akan diusir oleh Satpol PP, tidak boleh ada di teritori Kampung Pakuan, harus keluar. Kemarin statement dari aparat sendiri seperti itu. Silakan keluar, silakan terserah mau kemana, katanya kan. Sementara ada yang orang Bogor, ada orang Tangerang, ada orang Cianjur, di mana mereka nggak mungkin pulang malam itu. Akhirnya mereka terlunta-lunta. Ada yang nekat mau tidur di pinggiran toko, pinggir jalan. Ada yang nekat akhirnya cari-cari pom bensin 24 jam agar bisa tidur di musola. Dalam menyikapi hal ini, saya di sini tegaskan tidak menyalahkan kepada tim KDM, tidak. KDM orang baik insya Allah, orang amanah. Nah, itu boleh semua kalau saya sikapi dari masalah ini ya. Ya, kita harus menghormati, itu emang aturan main dari sebuah lingkungan yang ada di Lembur Pakuan. Emang tidak boleh ada pendatang dari luar Lembur Pakuan yang bermalam, mau itu di teras, di lorong, apalagi di teras masjid, di dalam Lembur Pakuan. Terkecuali pendatang itu menyewa homestay ataupun kamar yang lebih bagus di dalam Lembur Pakuan. Ya, itu emang udah sebuah aturan di situ ya. Kita harus hormati dan kita juga harus ikutin. Cuman di sini yang saya khawatirkan, karena menurut informasi ini udah banyak banget kejadian seperti ini yang datang ke Lembur Pakuan, akhirnya mereka kelaparan, gak bisa pulang, ada yang nangis-nangis hingga tidur di pom bensin, akhirnya di pom bensin curhat, mereka tidak sesuai apa yang ada di ekspektasi mereka, melalui mereka investigasi, mereka menghayal, menyimpulkan dari semua informasi tentang Kang Deddy Mulyadi yang ada di media sosial gitu kan, TikTok, YouTube dan yang lainnya. Akhirnya pikiran mereka bergerak sendiri, oh walaupun saya bawa uang mepet, kalau datang ke Lembur Pakuan mungkin saya pulang ya, bensin mungkin dikasih buat pulang, ataupun saya berharap masalah yang saya hadapi
bisa selesai bersama Kang Deddy Mulyadi. Tapi ya tidak seperti itu ya, YouTubeolik semua, guys, dimanapun berada. Tidak semua masyarakat yang datang ke Lembur Pakuan bisa di podcast ataupun ketemu Kang Deddy, tidak semudah itu. Jadi please, mulai sekarang jangan datang ke Lembur Pakuan kalau hanya niat mengadu dan bawa perbekalan sedikit ataupun nekat, alias apa ya, semacam nekat, semacam konyol gitu kan. Gak apa-apa dah, yang penting bisa sampai di Lembur Pakuan. Jangan, wajib harus punya uang untuk ongkos berangkat, ongkos pulang, dan makan. Apalagi yang berencana nginep di sana ataupun yang mereka menunggu ingin sampai ketemu Kang Deddy Mulyadi, otomatis ada nginep sampai 3 hari 4 hari loh di situ. Terus karena mereka cerita sama saya. Nah, jangan ya, please. Karena insya Allah tidak akan memberikan ujian, cobaan kepada umatnya kalau kita sendiri tidak mampu untuk menyelesaikan. Insya Allah buat saudara-saudara yang lain ada jalan, ada solusi yang lebih baik yang Allah berikan untuk menyelesaikan masalah dibanding terlunta-lunta di Lembur Pakuan atau di Subang ya. Karena apapun bentuknya, saya pribadi pun di sini ya udah, emang aturannya seperti itu. Kita berprinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya guys. Nah, YouTuber semua, yuk kita langsung lihat cuplikan-cuplikan testimoni masyarakat yang datang ke Lembur Pakuan, yang ingin ketemu Kang Deddy Mulyadi, malah ada yang udah berbulan-bulan tidak ada panggilan dan yang lainnya. Oke, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Pia. Saya berasal dari Ciasem, Keboncau, Subang. Pagi ini saya udah bersiap-siap mau pulang ke rumah karena semalam saya kemalaman dan ingin istirahat di dalam lingkungan Papuan, yaitu di lingkungan musola, tapi aparat yang di dalam petugasnya itu malah menyuruh kami semua suruh keluar dari dalam lingkungan Papuan. Bahkan saya ditawarin suruh nginap di penginapan, yaitu per orang dipinta 50.000, itu pun kalau tidurnya di ruangan. Kalau pengen di kamar itu 100.000. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys, para Adam Lovers. Saat ini saya berada di daerah gak jauh dari kediaman KDM, gak jauh dari Lembur Pakuan. Karena kami pendatang yang ingin ketemu sama KDM tidak diperbolehkan tinggal di wilayah Lembur Pakuan, terkecuali kami harus sewa homestay, betul ya? Iya, iya. Jadi kalau kami tidak sewa homestay, jadi kami harus keluar dari Lembur Pakuan. Akhirnya Mbak ini jauh-jauh dari Ciasem ke sini harus tidur di salah satu pom bensin, saking ingin ketemu sama KDM besok harinya. Dengan Mbak siapa, Mbak? Mas Pia. Mbak Mas Pia. Nah, Mbak Mas Pia ini adalah salah satu korban dari kekejaman suami. Mungkin begitu ya, Mbak? Iya. Ya, jadi Mbak ini harus merantau ke Arab Saudi untuk mencari nafkah, plus menafkahi suaminya yang nggak tahu diri. Betul ya, Mbak ya? Iya. Bayangkan loh guys, para YouTubeolik semua, ada sih suami yang bajingan seperti itu. Kalau saya jujur ya, saya pribadi itu suami bajingan. Seorang istri mencari nafkah jauh ke luar negeri, sementara uang yang dihasilkan dari banting tulang keringat mencari nafkah di luar negeri habis ya, Mbak ya? Iya. Tidak tersisa apapun, malah yang akhirnya anak yang dicintai oleh Mbak ini harus lepas dari tangannya, yang mana saat ini jelas-jelas dipisahkan oleh sepupunya. Betul, Mbak? Iya. Ya, jadi Mbak ini nggak boleh ketemu sama anaknya oleh sepupunya, yaitu anaknya Bude. Gitu. Nah, itu balik semua dimanapun berada, khususnya Bapak Aing, KDM, saya pribadi sebagai konten kreator juga, mohon Bapak berkenan untuk membantu beliau mencarikan solusi
gimana agar caranya beliau bisa ketemu dengan anak-anaknya ya Pak ya. Saya percaya Bapak Aing adalah pemimpin yang memiliki suri tauladan yang dicintai oleh masyarakat Indonesia. Bayangkan Pak, udah setahun yang lalu beliau ini daftar pingin di podcast sama Bapak, betul nggak ya? Iya. Nah, cuman belum dipanggil, tiada lain tiada bukan Bapak, beliau hanya pingin mengadu kepada Bapak karena Bapak yakin bisa membantu. Saat ini Bapak harus tahu, beliau harus tidur di pom bensin. Dan udah 2 kali ini saya tidur di sini. Udah 2 kali tidur di pom bensin ini. Mungkin kedepannya Bapak Aing, KDM, insya Allah memberikan solusi buat Mbak ini dan mungkin buat masyarakat Indonesia yang memohon bantuan Bapak. Itu yang Mbak ya. Nah mungkin Mbak silakan andai kata Bapak KDM berkenan memanggil Mbak untuk di podcast, apa harapan Mbak dengan Bapak KDM ini yang Mbak inginkan gitu secara ekspektasi Mbak? Yang saya ingin dari Bapak KDM, betul, Pak, maaf kalau saya lancang. Ini kan saya kan sering datang ke sini Pak, dan sering melihat orang-orang dari jauh yang ingin bermalam di musola itu, ininya apa, orang-orang yang pegawai-pegawainya itu kayak kurang baik lah. Saya mohon bantuannya dari Bapak KDM untuk mencari anak saya dan mempertemukan saya dengan anak-anak saya, supaya anak saya yang besar tidak selalu menuduh saya bahwa saya menjual adiknya. Sakit rasanya saya. Tolong saya Pak, saya ini warganya Bapak. Saya dari Ciasem ke Boncong Subang Pak. Saya warganya Bapak KDM. Assalamualaikum Bapak Aing. Saya Ella dari Cirebon. Tujuan saya ke sini mau nyari kerja buat suami, terus sama mau benerin rumah ibu saya yang hampir roboh. Tapi saya kecewa, di Lembur Pakuan maksudnya nggak bisa ketemu Pak Deddy Mulyadi langsung. Kirain kayak di itu tuh di YouTube langsung ketemu, padahal Pak perjalanan dari sini tuh mau ke Lembur Pakuan tuh ya Allah ya Pak, yang aku sampai jual setrikaan Pak ke Bibi. Iya, terus alamat itu tuh naik busnya salah naik, jadi sampai turunnya di Sumedang, terus jalan kaki Pak sampai beberapa kilometer dari Sumedang sampai Subang, sampai nangis ya Allah. Ternyata terombang-ambing di daerah orang tuh susah banget, padahal berharap ya bertemu Pak KDM tuh kayak di YouTube tuh gampang tuh, ternyata susah, berat ketemu Bapak tuh. Kirain gampang ketemu tuh, perjalanannya susah banget, padahal sih tapi terombang-ambing sampai nggak punya ongkos buat pulang. Bingung Pak, harus kayak gimana lagi. Ternyata susah ketemu di sini. Terus pas di Lembur Pakuan nggak boleh tidur di musola, harus itu keluar sama Bapak itu, Bapak Satpol PP sama Bapak polisi, nggak boleh tidur di situ. Jadi bingung harus tidur di mana. Bagi aku kan seorang wanita ya, masa mau tidur di jalanan ya. Kami harapkan jangan seperti orang-orang yang datang ke Pak Deddy ini, ke KDM sini, jangan seperti kami ini. Iya, terlunta-lunta. Iya, hanya membawa uang pas-pasan. Iya, mau makan mau apa, itu warung dari mulai ujung ke ujung, nggak ada yang murah, mahal semua. Gila-gilaan cara harganya.
Iya. Aqua kecil aja bisa 10.000. Nasi sebungkus yang kecil aja 5.000. Tahu 5.000. Apa yang kalau soal kebersihan itu ya udah hak yang punya warung membersihin karena dia yang bikin sampah dagang di situ. Coba kalau nggak ada dagang di situ, mana orang mau belanja? Iya, mana orang mau beli kalau nggak ada dagang. Ini karena dari ujung ke ujung, mulai pintu masuk sampai ke ujung sekali penuh yang dagang kiri kanan. Ya, tapi maka saya harap Pak Dedi, ya tolonglah jangan sampai masyarakat ini datang kemari ini tadinya mau ketemu sama Pak Dedi, tapi Pak Dedinya kemana itu kita nggak tahu. Iya, anggotanya yang jaga-jaga dibilang Pak Dedi nggak ada di sini, ada di luar. Pokoknya segala macam lah ngomongnya. Kapan dia datang? Ada yang jawab yang nggak tahu, ada yang bilang lusa, ada yang bilang Rabu. Mana yang benar itu loh? Kami sangat kecewa Pak De, iya, sama Bapak Gubernur. Iya, orang kami seperti iya, kalau kami sehat jaga ya nggak jadi masalah dikecewakan. Maaf lah saya udah nggak melihat begini, iya. Iya, udah nggak melihat sama sekali. Saya sangat kecewa sekali, iya. Iya. Saya mencoba datang ke sini itu tidak ingin membantu, tidak ingin minta uang, tapi minta kerjaan, minta kerjaan. Barangkali ada kerjaan dari pihak Bapak Kadep sendiri. Nah sebelumnya saya itu datang itu melalui surat dulu ke Pakuan yang di Bandung, ya. Tapi belum ada tanggapan apa-apa. Tanggal 21 Juni saya datang ke sini. Saya ditanya identitas dari mana, gitu, maksudnya apa. Alhamdulillah saya udah utarakan segalanya. Bahkan belum juga ditunggu, belum ada kepastiannya gimana gitu kan. Tanggal 28 kemarin saya kesini lagi ke Pakuan lagi. Ternyata langsung direcord, bahkan lebih detail lagi. Saya harus bicara di depan kamera gitu kan. Dan alhamdulillah saya mengungkapkan seluruh unek-unek saya juga. Sebelumnya juga saya kebetulan pernah ngobrol sama Bapak Sekda juga. Cuman tanggapannya memang dia keterbatasan mungkin dengan Bapak KDM ya, mungkin karena tingkatannya mungkin ya, cuman dia memberikan satu spirit tuh, Abah harus dibangun Abah udah aja datang ke Pakuan aja, saya doakan, cuman gitu aja. Saya minta tuh gini, minta dukungan dari beliau, maksudnya tuh supaya saya ingin bisa ketemu, ada permasalahan hidup yang perlu saya sampaikan. Ya mungkin pas nyampe di Pakuan tanggal 28, saya ketemu dengan orang Blitar. Kebetulan kasihan kasusnya itu dia ditabrak sama oknum polisi sampai tidak bertanggung jawab. Dan keduanya anaknya terkait masalah narkoba gitu kan. Saya tuh merasa ada iba gitu kan, walaupun saya juga mungkin ada permasalahan hidup, tapi saya juga turut membantu mereka datang ke sini, sampai saya bantu waktu bertemu dengan Pak Haji Mumu ya. Dia memberikan masukan apa maksud datang ke sini gitu kan. Saya bantu juga, bicaranya saya bantu. Alhamdulillah sudah didata, bahkan semua mungkin unek-unek udah terlontarkan dari bapak yang itu juga, saya juga sama. Ternyata saya tunggu-tunggu juga memang susah. Saya coba lagi menghubungi para beliau ya yang barangkali mempunyai informasi kekuasaan di Jawa Barat ini. Saya minta gini, maksudnya saya sebagai rakyat yang punya unek-unek tidak minta uang, cuma minta kail. Kan beda ya Pak ya, minta uang dengan minta kail. Saya kalau minta kail, minta jalan supaya saya bisa menutupi, bisa menutupi bagaimana saya bisa memberikan nafkah buat istri saya. Karena setelah 3 bulan saya sudah tidak bernafkah, itu dosa buat saya. Itu. Pas tadi mungkin sebetulnya sudah enak, sudah nggak mau lagi datang ke Pakuan hubungan. Memang kenyataannya seperti ini gitu kan. Banyak orang-orang juga yang pada pulang gitu kan, bahkan yang tiduran di sawah. Nah tadi itu saya kebetulan mau pulang, tapi kan berhubung jadwal bisnya harus satu hari itu 2 kali ya. Kalau lewat daripada sore itu sudah ada lagi. Ya akhirnya kan di masjid ketemu dengan rekan-rekan semua, dengan bapak, dengan ibu semua, saya ngobrol. Udah tahu informasi bahwa nggak boleh tinggal di masjid. Cuman yang saya tanya di sini,
dasar apa, aturan dari mana, regulasi apa orang tidak boleh tinggal di masjid saja. Sepanjang tidak mengganggu, sepanjang tidak bermasalah. Mohon barangkali dari kebijakan dari Bapak KDM sendiri, apakah ini betul aturan dari Bapak KDM atau memang petugas yang membuat sendiri gitu kan aturan? Di pom bensin sampai istri juga nangis, kamu kayak gelandangan gitu kan? Iya, saya kayak gelandangan tuh di luar tanggung kayak gitu kan? Istri saya yang aku tentang lantung. Terus terang saya belum merdeka hidup. Nah, ini adalah situasi pom bensin gak jauh dari kediamannya KDM dan masyarakat yang dari luar kota yang terlunta-lunta karena kehabisan bekal, kehabisan uang. Mau tidak mau mereka menginap di musola pom bensin ini, dikarenakan kalau menginap di teras musola Masjid Lembur Pakuan tidak boleh, mereka diusir, harus keluar, terkecuali mereka punya uang untuk menyewa homestay atau penginapan di dalam Lembur Pakuan. Ini situasinya masyarakat yang tidak punya uang. Ya, mau minta bantuan ditelantarkan anak. Iya. Ya, karena selama ini saya kerja di daerah, begitu saya pulang ternyatanya istri dan anak saya itu sudah nggak ada lagi, rumah udah dijual. Iya. Nah, jadi saya terlantar kemana-mana, saya ya nggak punya siapa-siapa, hidup sebatang kara jadinya. Iya, anak nggak ada, iya, saudara nggak ada, tempat tinggal nggak ada. Saya berharap dapat bantuan ya dari Pak Dedi Mulyadi, ya bisa membantu saya apa adanya gitu ya, supaya saya ada tempat tinggal, ya bisa ada kerja gitu ya. Kalau enggak saya tinggal di rumah Pak ikut Pak Dedi kerja di rumahnya juga, dikerjakan apapun saya mau. Iya. Ya. Pekerjakan umpamanya katanya Pak Dedi punya peternakan sapi, sawah. Nah, jadi saya dipekerjakan situ mau tanpa digaji juga nggak apa-apa. Cuman tolong saya ya dikasih makan setiap hari, ada tempat sholat, terus ada tempat tidur di situ ya. Walaupun tempat tidurnya di saung juga nggak apa-apa, gitu. Ya, kalau saya umpamanya nggak ada umur, saya meninggal, tolong dikuburkan ya. Oke, itu baik semua. Kita lihat ya tadi masyarakat yang bukannya bisa menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah baru. Jadi sekali lagi, dari testimoni tadi, dari statement masyarakat tadi yang berkunjung ke Lembur Pakuan hanya ingin ketemu Bapak Aing, tapi ternyata tidak sesuai apa yang menjadi ekspektasi mereka. Mereka terbayang-bayang dengan sosok Bapak Aing yang ada di media sosial. Akhirnya mereka nekat datang dan nyampe ke kampung Pakuan. Mereka membawa bekal, benar-benar hanya modal nekat. Akhirnya mereka terlantar, harus tidur di pom bensin. Dan menurut warga sekitar, saya sempat ngobrol gitu kan, ada informasi bahwa kejadian ini emang udah banyak terjadi masyarakat. Sekali lagi saya tegasin, apabila kita tidak punya uang, tidak ada bekal buat transportasi pulang pergi, apalagi buat makan, apalagi sampai nekat mau nginep berhari-hari, please jangan ya, jangan datang ke Lembur Pakuan. Saya kasihan ngelihatnya, karena bukan satu dua, banyak, hingga menangis, menahan lapar, hingga tiap hari minum air putih, kadang ada yang minum kopi terus, karena buat beli nasi juga mereka nggak ada uang. Sementara mereka berharap tim KDM ataupun Bapak Aing memberikan uang untuk ongkos pulang, tapi ternyata tidak semudah itu, saudaraku, untuk menemui seorang gubernur. Ya, jangan sampai informasi di media yang selama ini kita lihat terus kita menganggap remeh. Ya, itu
Sekali lagi saya tegasin, aturan main di Lembur Pakuan yaitu tadi nggak boleh ada orang nginep di teras ataupun di lorong Lembur Pakuan, apalagi di teras masjid. Pasti diusir, disuruh keluar, terkecuali orang itu datang ke sana siap bawa uang untuk nyewa homestay ataupun kamar yang lebih baik di Lembur Pakuan, itu boleh. Ya seperti itu ya. Kenapa saya di sini speak up? Jangan ya saudara-saudara untuk nekat jangan. Saya ngelihat mereka bingung, tengah malam harus pulang karena mereka juga udah kehabisan ongkos. Sementara kan di wilayah Subang itu kan wilayah pinggiran. Mau ke arah Purwakartanya kita bakal nemuin hutan-hutan karet. Mau ke arah Cirebon, ke arah Bandung atau kemananya juga kan jauh. Sementara terminal bis juga tidak 24 jam yang emang kayak di kota-kota besar, enggak gitu. Jangan sampai terlantar ya seperti itu. Saya di sini juga ya gimana lagi, saya yakin Bapak Aing orang baik, saya yakin Bapak Aing emang bijak, bisa menolong orang, tepat sasaran. Kita lihat kebaikan Bapak Aing, bisa menolong orang tepat sasaran, bijak dan sesuai porsinya gitu ya. Jadi di sini saya tegasin buat saudara-saudaraku masyarakat dimanapun berada, please jangan nekat. Saya nggak tega ngelihatnya, sampai ada yang bilang ke saya, "Bang, saya nggak ada ongkos pulang, saya mau jalan kaki aja." Sementara dia ke situ aja naik mobil umum itu 6 jam, ada yang 5 jam, ada yang 4 jam, mau jalan kaki berarti bisa berapa hari? Kebayang, mobil itu kan kecepatan dengan jalan manusia kan jauh gitu loh. Nah seperti itu ya. Oke, itu balik semua, itu saya konten, saya review di Kampung Pakuan kemarin, saya berkunjung ke sana. Ya saya juga sama sih, hayalan mau ingin ketemu Bapak KDM, cuman kan saya tahu diri, saya hanya masyarakat biasa, warga biasa, sementara beliau seorang gubernur yang ada sistem protokoler, yang ada sistem penjagaan ketat gitu kan. Dan saya juga di situ sebagai masyarakat yang mengetahui terjadinya bahwa orang-orang yang duduk di teras masjid itu kalau udah menjelang malam ya diusir secara halus, suruh pindah, suruh keluar dari Kampung Pakuan, bukan dari teras masjid ya, suruh keluar dari Kampung Pakuan, silakan mau dimanapun itu urusan Anda lah, intinya seperti itu. Nah, saya menghormati, emang itu sebuah aturan, sebuah yang kebijakan masyarakat kah atau KDM kah, di situ ya kita harus hormati. Karena lagi-lagi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Yang jelas saya berharap Bapak Aing insya Allah amanah, insya Allah konsisten, insya Allah bisa merangkul masyarakat secara adil dan merata sesuai fakta data realitanya kehidupan rakyat yang saat ini banyak yang sulit seperti itu ya. Jadi saudara-saudara juga harus tahu bahwa di Kampung Pakuan kita mengadu ke sana itu kita harus daftar ya. Kita harus daftar dulu, kapan dipanggilnya wallahu alam bishawab ya. Itu hanya kehendak kun fayakunnya Allah dan kehendak daripada yang punya hak prerogatif KDM sendiri bersama tim seperti itu. Oke, itu dari semua para Adam Jeep Lover itu tadi. Terima kasih ya konten terbaru dari Adam Jeep. Terima kasih kepada YouTube balik semua yang selalu stay tune, yang selalu setia nonton di channel Adam Jeep. Mohon pantengin, mohon bantu subscribe-nya, mohon bantu share-nya, mohon bantu support-nya ya guys, agar channel Adam Jeep terus berkembang makin baik lagi dan bisa mensajikan informasi, hiburan dan segala macam packaging dari konten Adam Jeep bisa bermanfaat ke saudara-saudara semua YouTube wali para Adam Jeep Lovers dimanapun berada, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat kita semua. Nah, barangkali YouTube wali semua yang hobi belanja, yang hobi shopping, para shopaholic, silahkan klik di galeri Adam Jeep, pilih katalognya, mana menu-menu yang penuh diskon bersama Shopee.